Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi kita dalam program pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Ahmad Hidayat, Guru MTS Negeri 32 Jakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis macam-macam puasa sunnah, macam-macam puasa haram, dan macam-macam puasa makruh. Setelah sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mampu mengidentifikasi macam-macam puasa wajib. Baiklah, yang pertama kita akan mengidentifikasi macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Adapun macam-macam puasa sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan lalu ia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka adalah pahalanya itu seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha an Jubair bin Nufair anna Aisyah qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyamal itsnain wal khamis, rawahu An-Nasa'i. Artinya dari Jubair bin Nufair bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang ketiga, puasa sunnah. Termasuk puasa sunnah adalah puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Tata caranya adalah puasa berselang. Maksudnya, satu hari puasa, satu hari keesokannya tidak berpuasa, dan kemudian lusanya berpuasa, begitu seterusnya. Puasa ini merupakan puasa sunnah yang paling utama, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdullah bin Amr, qala, sum yauman wa aftir yauman, fadzalika siyamu Daud, wa huwa afdalus siyam." Faqultu inni utiqu afdala min dzalika. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la afdalu min dzalika. Artinya dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Itulah puasa Daud dan itulah puasa yang paling utama. Abdullah berkata, saya sanggup lebih dari itu. Nabi bersabda, tidak ada yang lebih utama dari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah.
Puasa ini dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Qatadah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbalah. Artinya, dari Abi Qatadah, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Nah, puasa Arafah tidak disunahkan bagi mereka yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Ini disunahkan bagi mereka yang di luar itu. Kemudian yang kelima, masuk puasa yang disunahkan adalah puasa Asyura. Puasa di tanggal 10 Muharram ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatal madiyah." Rawahu Muslim. Artinya, puasa Asyura itu menutup dosa tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, yang termasuk puasa sunnah, puasa Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama puasa sesudah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, yang termasuk puasa sunnah, puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Qamariyah. Nah, puasa ini dilaksanakan pada tanggal-tanggal tersebut di saat bulan bersinar penuh atau hampir penuh, tidak terhalangi oleh bayangan bumi, sehingga bumi menjadi terang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar, Ya Abu Dzar, idza sumta min asy-syahri salasatan fasum 13 wa 14 wa 15. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Artinya, hai Abu Dzar, jika engkau hendak puasa 3 hari dalam 1 bulan, hendaklah engkau puasa tanggal 13, 14, dan 15. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Dalam hadis lain juga disebutkan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna bi siyamil layalil biyub 13, 14 wa 15 wa qala hiya shaumud dahri. Artinya, Rasulullah menyuruh kami berpuasa pada malam-malam putih, yaitu tanggal 11, 14, dan 15, dan beliau bersabda, itulah puasa yang sama dengan puasa sepanjang tahun, atau yang juga kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Kemudian yang ke-8, puasa pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, sebagaimana hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa ramadana wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan saya tidak melihat beliau berpuasa pada bulan-bulan lain sebanyak yang beliau lakukan pada bulan Sya'ban.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan berikutnya adalah mengenai macam-macam puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Adapun macam-macam puasa haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya bagi umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu, syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram hukumnya. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk berpuasa. Yang kedua, hari raya Idul Adha juga dilarang untuk berpuasa di hari itu. Ya, hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari raya Idul Adha sebagai hari raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban itu dan merayakan hari besar. Nah, selanjutnya berpuasa pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah adalah hari raya Idul Adha. Kemudian di 3 hari berikutnya ini dikenal dengan hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada 3 hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Pada 3 hari itu masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai ibadah yang disunahkan sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, puasa haram yang keempat adalah puasa pada hari Syak. Nah, hari Syak adalah tanggal 30 Sya'ban. Bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal atau bulan tidak terlihat, saat itu tidak ada kejelasan syak, ya, apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Nah, ketidakjelasan ini disebut syak. Dan secara syar'i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. Baik, dihindari untuk berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban atau menjelang 1 Ramadan. Yang kelima, puasa haram yang kelima adalah puasa selama-lamanya, atau puasa dahri. Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari meski dia sanggup untuk mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat. Tetapi secara syar'i puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak berpuasa, Rasulullah SAW menyarankan untuk berpuasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Kemudian yang keenam, puasa haram yaitu puasa wanita haid atau nifas. Ini wanita yang sedang mengalami haid atau nifas diharamkan mengerjakan puasa karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci atau yang disebut dengan sedang berhadas, yaitu hadas besar. Apabila tetap melakukan puasa maka berdosalah hukumnya. Berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya, tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadan dan kewajiban menggantinya di hari lain sejumlah hari yang ditinggalkan.
Nah, itulah dia macam-macam puasa haram. Penjelasan selanjutnya adalah mengidentifikasi puasa makro. Nah, puasa makro. Apa itu puasa makro? Puasa makro yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan atau tidak berpuasa malahan berpahala. Ya, puasa makro antara lain sebagai berikut. Yang pertama, puasa yang dilakukan pada hari Jumat, makruh ya. Nah, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Yang kedua, puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Nah, pada minggu ketiga dan keempat, ya, mulai dari tanggal 15 Sya'ban, ya, itu dimakruhkan untuk berpuasa. Namun bila puasa bulan Sya'ban sebulan penuh justru merupakan sunnah. Itulah dia penjelasan mengenai macam-macam puasa sunnah, puasa haram, dan juga puasa makro. Baiklah, kalian silakan kuasai materi ini, direview, didengarkan berulang-ulang, kemudian dicatat di buku kalian, dan kemudian bisa kalian telaah. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi ini, silakan untuk menghubungi Bapak Ibu kalian untuk didiskusikan. Baik, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.